Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada manfaat kerjasama. Yang pertama, tergalangnya persatuan dan kebersamaan. Yang kedua, meringankan beban pekerjaan. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dan yang keempat, meringankan beban biaya yang ditanggung. Selanjutnya, tujuan kerjasama dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu memperbesar usaha. Yang kedua, meningkatkan efisien. Yang ketiga, menghilangkan atau mengurangi resiko persaingan. Yang keempat yaitu menjamin tersedia pasokan atau penjualan. Yang kelima, diversifikasi produk dan layanan. Yang keenam, upaya defensif terhadap kemungkinan take over. Yang ketujuh, penyaluran modal yang tidak digunakan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis. Yang pertama, merger. Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan atau tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Ada 3 jenis merger, yaitu yang pertama merger horizontal, yang kedua merger vertikal, yang ketiga merger konglomerasi. Tujuan merger: yang pertama, efisiensi aset dalam suatu kesatuan perseorangan. Yang kedua, biaya produksi dapat ditekan. Yang ketiga, dapat melahirkan manajemen yang profesional. Yang keempat, saling membantu apabila ada anggota yang merugi. Yang kedua, konsolidasi. Konsolidasi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga merupakan satu kesatuan dengan melebur badan usaha yang bergabung sehingga membentuk badan usaha. Tujuan konsolidasi. Tujuan konsolidasi adalah menyehatkan badan usaha dalam hukum bisnis, lebih dikenal dengan restrukturisasi. Aspek-aspek dalam restrukturisasi badan usaha. Yang pertama, bisnis melakukan penataan terhadap seluruh mata rantai perusahaan guna meningkatkan daya asing. Yang kedua, keuangan, meningkatkan kinerja dalam keuangan perusahaan agar efisien. Yang ketiga, manajemen, penataan sistem manajemen. Yang keempat, organisasi, efisiensi SDM bagian maupun pengambilan keputusan. Yang kelima, hukum, peningkatan status badan usaha badan hukum perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, joint venture. Joint venture adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Keuntungan joint venture: yang A, bagi mitra nasional, pendanaan dari PMA, pemanfaatan manajemen asing, membuka peluang pasar baru, transfer teknologi. Yang B, bagi mitra asing, akses sumber lokal, akses pasar domestik, kemudahan regulasi pemerintah. Yang keempat, franchise atau waralaba adalah suatu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki
pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa. Syarat adanya waralaba kriteria tersebut ialah yang A. memiliki ciri khas usaha, yang kedua terbukti sudah memberikan keuntungan, yang ketiga memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa ditawarkan yang dibuat secara tertulis, yang D. mudah diajarkan dan diaplikasikan, yang E. adanya dukungan yang berkesinambungan, yang F. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.